Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Batasan dan Bentuk Kata, Hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal, Jaringan makna, Homonim, Polisemi, Meronimi, Sinonim dan kesinoniman, Kemunculan sinonim, Perbedaan antara makna sinonim, Antonim dan permasalahannya, Netralisasi, superordinat, dan hipermini. Yang beranggotakan kelompok ada Ivan Nurzakiha dan saya sendiri Devi Ristia Oktaviani. Lalu ada Sifani Suci Amalia, kemudian ada Nopira Aulia Rahma, dan yang terakhir ada Faris Hartadi. Pertama ada batasan dan bentuk kata yang di dalamnya berisikan makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal merupakan makna yang berkaitan dengan leksikon seperti yang termuat di dalam kamus. Contoh, gergaji. Gergaji adalah lempengan besi yang salah satu sisinya bergerigi dan digunakan untuk memotong. Makna leksikalnya, gergaji, yaitu sebuah leksikon lempengan besi yang salah satu sisinya. Lalu kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang terjadi dalam struktur atau susunan unsur-unsur bahasa. Contoh, ayah berjalan dengan ibu. Lalu kemudian yang kedua ada kata leksikal dan kata tugas. Leksikal kelompok kata pertama, contoh, air, bumi, menarik, kecil, dan lain-lain. Kata tugas kelompok kata kedua atau bisa disebut kata kecil. Contoh, kata sandang atau artikel itu dan sebuah dan preposisi seperti di dan untuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada kata isi dan funktor atau penyulih. Semua bentuk penyulih, baik yang terikat maupun yang bebas, adalah funktor. Contoh, itu, semua, dulu, adalah. Dalam funktor itu terdapat sekurang-kurangnya 3 tipe funktor, baik kata tugas yang disebut bentuk funktor terikat maupun bentuk bebasnya. Penanda, baik yang murni maupun yang bukan. Contoh, dulu sebagai penanda konstituen dari konstruksi penghubung, dan di dan melakukan. 4. Kata isi dan kata gramatikal. Menurut Krimer, dalam Muhajir tahun 2017 halaman 58, mengganti kata menjadi kata konten dan kata tata bahasa. Pertama, kata isi atau kata penuh. Yang kedua, kata tata bahasa, disebut juga dengan kata tata penghubung. 5. Kata beracuan tetap. Menurut Andrea Koni, dalam Muhajir tahun 2017 halaman 59, dari segi lain, membagi kata leksikal, khususnya nomina, menjadi 2 golongan berdasarkan acuannya. Hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Menurut B.J. Parera, tahun 2004 halaman 61 menyatakan bahwa secara umum hubungan antara satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas sinonim atau sinonimi, antonimi atau antonim, terus penjaminan makna, hipermini, dan hiponimi atau superordinat atau subordinat, homonimi, dan polisemi. Hubungan antar makna menggambarkan manifestasi berpikiran manusia. Manusia berbahasa berarti manusia hendak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap. Dengan bahasa dan berbahasa, kebudayaan manusia berkembang. Oleh karena itu, pembahasan dan analisis tentang hubungan antara makna denotatif harus diterima sebagai satu pembahasan tentang
perpikiran manusia pemakai bahasa atau pemakai bahasa tertentu. C. Hubungan makna antar kata. Menurut Said, dalam Muhad Muhjir tahun 2017 halaman 59, makna kata atau semantik leksikal. Semantik secara tradisional biasanya diartikan sebagai A. Bagian yang menjelaskan makna setiap kata dalam suatu bahasa, dan B. Bagaimana menafsirkan makna dalam sebuah bahasa. Keterangan A dan B mengikuti pendirian para tata bahasawan. Strukturalisme bertahan dengan pendiriannya bahwa makna dalam sebuah bahasa saling berhubungan. Dan menurut Samsuri tahun 1992 halaman 40 mengatakan sesuai dengan ciri faktual realitas kehidupan. Kajian klasik tersebut membagi kategori yang antara lain meliputi nominal, verba, adjektiva, numeralia, adverbia, dan sebagainya. Klasifikasi itu masih dirinci lagi menjadi, misalnya, kata benda, konkret, dan abstrak, maskulin dan feminim, tunggal dan jamak, serta dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Sementara keseluruhan abstraksi tersebut tidak dapat bertolak dari hasil observasi dan analisis, tetapi bertolak dari spekulasi. Selanjutnya D. Jaringan makna. Semua kata atau leksem dalam suatu bahasa adalah kata yang berkaitan satu sama lain, membentuk sebuah struktur. Sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap atau simultan dalam sejumlah tipe hubungan tetap, sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan, bukan sekedar daftar kata seperti dalam kamus yang disusun sekedar berdasarkan kemiripan fonologis. Menurut Muhajir tahun 2017 61. Selanjutnya E. Homonim. Kata homonim atau homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang artinya nama dan hono yang artinya sama. Secara semantik, Verhaar dalam Abdul Chair tahun 2009-94 definisi homonimi sebagai ungkapan atau berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, juga berupa kata, frase, atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Bentuk-bentuk yang berhomonimi berasal dari bahasa atau dialek yang berbeda. Misalnya, kata bisa yang berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Selanjutnya 1. Homonimi antar morfem. Tentunya antara sebuah morfem terikat dengan morfem terikat lainnya. 2. Homonimi antar kata. Misalnya antara kata bisa yang berarti racun ular dan bisa yang berarti sanggup. 3. Homonimi antar frase. Misalnya antara frase cinta anak yang berarti perasaan cinta dari seorang anak kepada ibunya dan frase cinta anak yang berarti cinta kepada anak dari seorang ibu. 4. Homonimi antar kalimat. Misalnya antara istri lurah yang baru itu cantik yang berarti lurah yang baru diangkat itu mempunyai istri cantik, dan kalimat istri lurah yang baru menikah lagi dengan seorang wanita cantik. Chair tahun 2009-97 menyatakan terdapat dua istilah yang sama dengan homonimi, yaitu homofoni dan homografi. Ketiga istilah ini biasanya dibicarakan bersama karena ada kesamaan objek pembicaraan. Kalau istilah homonimi yang sudah panjang lebar kita bicarakan di atas, dilihat dari segi bentuk satuan bahasanya itu, maka homofoni dilihat dari segi bunyi. Homo artinya sama, foni artinya bunyi. Sedangkan homografi dilihat dari segi tulisan dan ejaan. Homo artinya sama, grafi artinya tulisan.
Homofoni sebetulnya sama saja dengan homonimi karena realisasi bentuk-bentuk bahasa adalah berupa bunyi. Selanjutnya F. Polisemi. Cair tahun 2009-101 mengungkapkan bahwa polisemi diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Komponen makna satu adalah makna yang asal, yang sesuai dengan referen atau juga makna leksikal dari kata itu. Dalam perkembangan selanjutnya, komponen makna kedua berkembang menjadi makna tersendiri untuk menyatakan bagian dari segala sesuatu yang terletak di sebelah bawah seperti dalam frase kaki gunung dan kaki bukit. Komponen makna ketiga juga berkembang menjadi makna sendiri untuk menyatakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai penopang, seperti dalam frase kaki meja dan kaki kamera atau tripod. Satu persoalan lagi yang berkenaan dengan polisemi ini adalah bagaimana kita bisa membedakannya dengan bentuk-bentuk yang disebut homonimi. Perbedaannya yang jelas ialah bahwa homonimi bukanlah sebuah kata, melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan bentuknya sama. Tentu saja karena homonimi ini bukan sebuah kata maknanya pun berbeda. Oleh karena itu, di dalam kamus bentuk-bentuk yang homonimi didaftarkan sebagai entry-entry yang berbeda. Sebaliknya, bentuk-bentuk polisemi adalah satu. Lalu, karena polisemi ini adalah sebuah kata, maka di dalam kamus didaftarkan sebagai sebuah entry. Ada satu lagi perbedaan antara homonimi, yaitu tidak ada kaitan atau hubungannya sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nurzakia dengan NPM 2019-21500-255. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi meronimi. Meronimi mirip dengan hiponim, yakni hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dengan keseluruhan. Contohnya, kata seperti dinding adalah bagian dari rumah. Rangkaian kata yang pertama, yaitu dinding, merupakan bagian dari yang kedua, disebut meronim atau partonim. Sedangkan rangkaian kedua, yaitu rumah, merupakan induknya, disebut holonim. Jadi, kamar adalah meronim rumah. Hubungan antara kedua pasangan induk dan bagian itu disebut hubungan meronimi. Contoh lainnya misalnya seperti mesin dengan mobil, jeruji dengan roda, dan ranting dengan pohon. Ciri prototipe untuk menentukan hubungan meronimi, Cruz dalam Muhajir memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya hubungan meronimi antar dua kata. Yang pertama merupakan bagian yang wajib. Sifat benda itu harus merupakan bagian yang diperlukan oleh induknya. Kemudian yang kedua bersifat integral. Sebagian meronimi ada yang memiliki hubungan lebih integral dari lainnya, misalnya seperti pegangan melekat pada pintu. Lalu yang ketiga, keterpisahan. Sejumlah bagian suatu pusat merupakan bagian yang lebih terpisah dari pusatnya dan dapat dipisahkan tanpa membuat kerusakan. Artinya bagian itu menjadi bagian yang jelas, misalnya saja seperti lengan dan badan. Kemudian yang keempat, motivasi. Secara umum, bagian yang baik memiliki fungsi yang jelas terhadap keseluruhan. Misalnya, pegangan pintu adalah alat untuk membuka pintu. Secara etimologi, kata sinonim atau sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Perhar dalam Abdul Chair mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Pada definisi di atas, dapat dikatakan maknanya kurang lebih sama. Ini berarti dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak bersifat mutlak, sebab ada prinsip umum semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda, maka maknanya pun akan berbeda, walaupun perbedaannya hanyalah sedikit. Demikian juga kata-kata yang bersinonim, karena bentuknya berbeda, maka maknanya pun tidak persis sama.
Di dalam beberapa buku pelajaran bahasa, sering dikatakan bahwa sinonim adalah persamaan kata atau kata-kata yang sama maknanya. Pernyataan ini jelas kurang tepat, sebab selain yang sama bukan maknanya, yang bersinonim pun bukan hanya kata dengan kata saja, tetapi juga banyak terjadi antara satuan-satuan bahasa lainnya, seperti yang pertama, sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat, seperti antara dia dengannya dalam kalimat minta bantuan dia dan minta bantuannya. Lalu yang kedua, sinonim antara kata dengan kata, seperti antara mati dengan meninggal atau antara buruk dengan jelek. Kemudian yang ketiga, sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya, misalnya antara meninggal dengan tutup usia. Kemudian yang keempat, sinonim antara frase dengan frase, misalnya antara ayah, ibu dengan orang tua. Lalu yang kelima, sinonimi antara kalimat dengan kalimat, seperti adik menendang bola dengan bola ditendang adik. Kemudian yang selanjutnya adalah kemunculan sinonimi. Parera mengungkapkan bahwa seorang penganalisis dan penulis tentang sinonim memerlukan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang sejarah perkembangan makna kata, derivasi-derivasi makna, penggunaan makna kata oleh para pengarang sastra, pemilihan makna kata oleh para pengarang yang kurang memahami makna kata, asosiasi-asosiasi makna dalam arah konotasi dan metafora, implikasi-implikasi dalam pemilihan makna kata, dan kontak antar bahasa yang serumpun dan antar bahasa yang tidak serumpun. Sebagian besar kata yang bersinonimi termasuk ke dalam kelompok sinonim yang tidak utuh atau kuasi sinonimi dan juga sinonimi parsial. Itulah yang menimbulkan perbedaan dan pembatasan tertentu antar kata. Alasan munculnya sinonimi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinonimi muncul antara kata asli dan kata serapan. Kontak antar bahasa dapat terjadi antar bahasa serumpun dan antar bahasa tidak serumpun hingga menimbulkan serapan kata yang bermakna. Kemudian yang kedua, sinonimi muncul antara bahasa umum dan dialek. Bahasa Indonesia yang mengenal beberapa dialek mengalami penyerapan makna sinonimi intrabahasa, misalnya seperti antara cabai dengan lombok. Kemudian yang ketiga, sinonimi muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Permunculan sinonimi antara kata umum dan ilmiah ini ditujukan untuk memberikan definisi terhadap sebuah kata. Contohnya, kata umum, air seni atau air kencing, bersinonimi secara ilmiah dengan urin. Lalu yang keempat, sinonimi muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Untuk memudahkan pemahaman, muncullah penyinonimian bahasa anak-anak dan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata, misalnya seperti papa dan mama. Lalu dimunculkan bentuk seperti mamam, kemudian mimi. Lalu yang kelima, sinonimi muncul untuk rahasiaan. Untuk kerahasiaan dapat saja dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi, pengamanan tertentu atau intel, atau dalam profesi, kemudian antar geng dan antar remaja. Contohnya seperti kata bokap dan nyokap adalah sinonimi dengan ayah dan ibu. Kemudian yang keenam, sinonimi muncul karena kolokasi. Sinonimi muncul karena kolokasi yang terbatas. Suara yang dikeluarkan oleh binatang dikatakan dengan kata yang berbeda untuk merujuk bersuara. Misalnya seperti kuda meringkik, kucing mengeong, dan anjing menyalak. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara makna sinonim. Parera menyatakan sinonimi antara kata adalah makna denotasi atau makna kognitif kata-kata yang diterima sebagai sinonimi. Sinonim yang muncul antara kata asli dan serapan, antara kata berdasarkan koleksi, antara kata dialek dan bahasa umum tidak perlu dibedakan atau dibatasi karena kemunculannya sebagian terjadi secara alami dan sebagian terjadi secara tidak disengaja, atau sebagian terjadi karena disengaja. Parera juga mengungkapkan ada beberapa perbedaan yang tepat diidentifikasi antara kata-kata yang bersinonim. Yang pertama, perbedaan makna sinonim diakibatkan oleh perbedaan implikasi.
Makna sepele mengarah dan berimplikasi positif, sedangkan remeh berimplikasi negatif. Misalnya, Pak Amir selalu memperhatikan hal-hal sepele, berbeda dengan Pak Amir selalu memperhatikan hal-hal remeh. Kemudian yang kedua, perbedaan makna sinonim diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Mungkin ada perbedaan aplikasi antara kata nikmat, enak, dan lezat. Kata nikmat digunakan pada makanan, minuman, atau kehidupan, ataupun perasaan puas. Sedangkan kata enak dan lezat digunakan pada makanan dan minuman. Misalnya, orang itu dapat menikmati makanan, minuman, dan kehidupan di dunia ini. Tetapi tidak dapat dikatakan orang itu dapat melezati makanan, minuman, dan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebih luasan cakupan makna yang satu dari yang lain. Dalam bahasa Indonesia, dapat disepadankan dengan makna mengerti dan memahami. Perbedaan itu dapat diuji bahwa seseorang dapat mengerti perkataan orang, tetapi belum tentu memahami perkataan orang. Akan tetapi, seseorang yang memahami perkataan orang lain, sudah tentu ia mengerti akan perkataan orang lain. Kemudian yang keempat, perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi. Jadi perbedaan antara dua atau lebih kata yang bersinonim yang didasarkan pada asosiasi konotatif terletak pada ciri konotasi positif dan negatif. Contohnya seperti rekam, merekam, rekaman, dan sadap, menyadap, serta sadapan terletak pada konotasi positif dan juga negatif. Rekam, merekam, dan rekaman bersifat positif atau lebih netral. Sedangkan sadap, menyadap, dan sadapan bersifat negatif. Kemudian yang kelima, perbedaan antar sinonimi berdasarkan sudut pandang. Misalnya seperti penjara, bui, dan lembaga permasyarakatan dibedakan dari sudut pandang. Makna penjara dan bui dipandang dari sudut pandang hukuman, sedangkan lembaga permasyarakatan dipandang dari sudut pandang tujuan untuk memperbaiki sikap. Nama saya Nopira Aulia Rahma. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman kelompok saya. K. Antonim dan permasalahannya. Secara logika, antonimi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kontradiksi dan kontrer. Kontradiksi, dua makna yang dapat dikatakan berkontradiksi atau berada dalam posisi kontradiksi, yaitu dua makna yang saling mengucilkan dan menolak kemunculannya bersama-sama dalam suatu proposisi atau kalimat pernyataan. Alat uji untuk menentukan kontradiksi ialah negasi. Misalnya, hidup dan mati. Kita uji makna hidup dengan bentuk negasi, tidak hidup. Tidak hidup sama dengan mati. Alat uji kedua ialah memasukkan makna itu ke dalam satu proposisi. Misalnya, kambing itu hidup dan mati. Proposisi itu tidak dapat diterima. Kedua, kontrer. Dua kata atau proposisi dikatakan dalam posisi kontrer jika dua kata atau proposisi itu tidak mungkin sama-sama benar, tetapi ada kemungkinan keduanya salah. Misalnya, kata emas dan perak bertentangan secara kontrer dengan tipe beranting dengan perunggu, tembaga, dan sejenisnya. Penentangan makna beranting biasanya terdapat dalam kelompok kata yang menunjukkan satu jenis dan kelas benda atau zat. Terdapat 5 pertentangan. Yang pertama yaitu pertentangan kenasabahan. Pertentangan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan, ketugasan, atau keorganisasian. Misalnya suami istri, orang tua anak, pria dan wanita, dan lain sebagainya. Kedua itu ada pertentangan berbalasan. Disebut antonimi tipe komplementer. Pertentangan ini menuntun balasan sebagai pelengkap makna jika dikehendaki suatu dengan konteks.
seperti tanya jawab, stimulus respon, menyerang, menahan, dan lain sebagainya. Terus ketiga ada pertentangan tempat, menunjukkan arah pertentangan yang letaknya berhadapan, misalnya utara selatan, depan belakang, kiri kanan. Yang keempat itu ada pertentangan jenjang, mencakup pertentangan dalam jenjang, kepangkatan, ukuran, bulan, hari, dan lain-lain. Pertentangan jenjang ini menunjukkan satu hierarki. Misalnya kapten, mayor, letnan, kolonel, terus asisten, profesor, 10.000, 10.000, 100.000, jutaan, miliaran, triliun, dan sebagainya. Yang kelima itu ada pertentangan khas. Contohnya menyewa, menyewakan, meminjam, meminjamkan, menguliti kambing, menguliti buku, menyusu, menyusukan, membului ayam, membului anak panah. Antonimi tersebut berbentuk khas karena antonimi tersebut muncul secara morfologis. Walaupun bentuk dasarnya sama, seperti menyewa berarti mendapat sewa, sedangkan menyewakan berarti memberikan sewa, serta mendapat dan memberi berantonimi. Demikian juga bentuk kata menyusui, mewarisi berarti mendapat, sedangkan menyusui, mewariskan berarti memberi. L. Netralisasi. Dalam tataran fonologi, dua fonem dapat dinetralkan. Pertentangannya, dalam hubungan dengan pertentangan makna atau sinonimi, kita akan dijumpai pula peristiwa netralisasi makna. Dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. Misalnya jauh, dekat, panjang, pendek, tinggi, rendah. Nah, pertentangan makna kata-kata tersebut adalah pertentangan kekutuban. M. Superordinat dan hipermimi. Di J.P. Parera 2004 halaman 80 mengungkapkan bahwa dalam hubungan makna antar kata, kita dapat mencatat fakta bahwa ada kata yang memiliki makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Seperti kata mawar, melati, cempaka, mempunyai cakupan makna atasan atau superordinat bunga. Kelingking, telunjuk, memiliki makna atasan atau superordinat jari manusia. Nah, itu bisa disebut pula hiponimi. Simpulan dari kelompok kami yaitu bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti ataupun makna pada setiap perkataan yang diucapkan. Dalam setiap bahasa seringkali kita temui adanya hubungan kemaknaan antar makna denotatif dan antar makna leksikal, hubungan makna antar kata, dan jaringan makna. Kata-kata di dalam sebuah bahasa seringkali memiliki hubungan bentuk secara homonimi. Ada juga yang memiliki banyak makna, seperti polisemi. Memiliki makna yang kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain, namun tidak persis, seperti sinonim. Hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dari keseluruhan, seperti meronim. Kata yang bertentangan maknanya seperti antonimi, sedangkan kata yang mempunyai maknanya yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu, seperti superordinat, atau bisa disebut juga hipermimi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.